nggak usah jauh-jauh deh perbandingan sama ASN atau misalnya civil servant-nya negara-negara maju, oke lah jauh gitu kan. Kita bandingin sama negara tetangga kita aja deh, ASEAN gitu, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura deket sih, tapi memang secara ekonomi juga sangat cukup berbeda gitu kan. Nah, apa yang bisa dibandingkan dari sisi mungkin dari sisi whole ekonominya, kemudian juga dari sisi gaji ASN-nya juga gitu kan. Tadi kan disebutin tuh angka-angkanya gitu. Apa poin yang menarik yang dari Mas Lucky bisa sampaikan? Ya, beberapa negara mungkin gaji ASN-nya ya tidak terlalu jauh berbeda dengan upah minimum negaranya ya. Cuman hanya ada beberapa negara yang memang cukup besar. Contohnya Filipina. Kemudian tadi belum disebutkan ya, Timor Leste itu cukup besar juga lah untuk gaji para pejabat. Oh iya, Timor Leste. Untuk pejabat atau untuk ASN ya? Untuk pejabat, di sini untuk pejabat. Dan yang menariknya dari dua negara yang gajinya cukup besar itu baru-baru ini memang lagi panas juga, muncul demonstrasi besar seperti di Indonesia gitu. Bisa dibilang ini kayaknya nular nih dari Indonesia. Isu ketimpangannya ya. Betul. Misalkan katakanlah di Timor Leste yang panas ya. Ini terkait dengan gaya hidup pejabatnya, gaji besar pejabatnya, apalagi baru-baru ini di-trigger juga dengan rencana mobil dinas baru untuk anggota DPR-nya. Jadi hal-hal seperti ini memang cukup sensitif ya pembicaraan gaji. Terus di Filipina dekat gaji pejabat yang besar, muncul pertanyaan terkait korupsi penanganan bencana alam. Jadi tetangga-tetangga Indonesia pun saat ini tengah menyorot isu soal gaji, pendapatan pejabat, ketimpangan dengan masyarakat, gaya hidup pejabat. Jadi hal ini memang cukup sensitif dan bisa memicu gelombang protes yang cukup besar ya. Untuk Indonesia mungkin dalam 2 minggu terakhir ya, 2-3 minggu terakhir dipicu oleh saat itu rencana tunjangan perumahan untuk DPR yang termasuk pejabat negara di situ. Jadi hal-hal seperti ini memang perlu dirumuskan secara lebih sensitif lagi lah, karena memang kalau terjadi salah langkah ataupun kenaikan gajinya ternyata tidak sebanding dengan kinerja yang diberikan, tentunya ini memang bisa memicu protes-protes lanjutan ya, yang tentunya kalau berlangsung terus-menerus nggak baik juga sih. Ini entah kenapa kejadiannya bersamaan dalam waktu yang cukup berdekatan begitu ya. Tapi tadi ketika kita rangkum whole isunya kan tadi masalahnya ketimpangan gitu kan. Kenapa kok bisa rakyatnya gaji minimalnya sekian gitu kan, tapi pejabatnya gaji minimalnya sekian gitu. Udah gitu flexing lagi kan. Ya. Tentu itu pasti menjadi sorotan ya, apalagi kalau misalnya saat ini juga ada wacana kenaikan lagi ke depannya, memang perlu ditinjau bersama. Nah, ada kekhawatirankah Mas Iqbal kalau misalnya betul-betul tadi nanti misalnya untuk pejabat dinaikkan gitu di tengah kondisi saat ini? Ya, kalau saya sih sepakat ya, untuk pejabat negara saya rasa tidak perlu dulu ya, karena kan kemarin pun DPR juga sudah mengubah itu ya semua kenaikan tunjangan dan gaji, walaupun angkanya kan tetap gede juga, 29 jutaan kalau tidak salah. Dan ini karena tadi peraturannya udah berlaku dari Juni 2025, artinya masih ada ruang kan untuk perubahan. Kalau untuk ASN yang lain, saya rasa katakanlah misalkan baru berlaku nanti bulan Oktober atau November, tentunya ini akan signifikan ya untuk mendongkrak konsumsi masyarakat sih, terutama karena berdasarkan pengalaman kita tahu bahwa PNS ini kan juga konsumsinya juga besar ya. Dan ya paling efeknya kalau semua pada belanja paling antisipasinya kan inflasinya aja. Karena kan pasti akan ada peningkatan kebutuhan barang ya. Itu nanti masalah produksi, distribusi, itu yang perlu diantisipasi. Tapi kalau untuk penyuluh, saya tadi meng-highlight ya ketika membaca penyuluh, saya teringat Presiden Prabowo kan prioritasnya di swasembada pangan, itu kan peran penyuluh pertanian juga sangat penting di situ. Jadi ini pasti, dan tentunya ya para guru dan tenaga kesehatan itu sih. Oke, ini menarik ya, karena tadi balik lagi kalau misalnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat ASN gitu kan, dan juga masyarakat yang tentunya membutuhkan untuk semakin bisa mempertipis ya gap yang cukup jauh begitu, dan semoga ini juga bisa membuat boosting ya kepada perekonomian kita, pada pertumbuhan ekonomi juga ke depan.
Media sosial diramaikan kabar bahwa gaji pensiunan PNS akan naik pada tahun 2025. Informasi ini beredar luas setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025. Dalam dokumen tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara, termasuk TNI, Polri, dan pejabat negara. Namun jika ditelusuri lebih jauh, fokus utama kebijakan itu adalah untuk ASN yang masih aktif bekerja, bukan bagi pensiunan. Dalam lampiran Perpres tersebut tertulis jelas, menaikkan gaji ASN, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, TNI, Polri, dan pejabat negara. Artinya pemerintah hanya menyiapkan penyesuaian gaji bagi ASN aktif, khususnya mereka yang bekerja di sektor pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan negara. Pernyataan ini kemudian memicu spekulasi publik, apakah pensiunan PNS juga akan ikut menikmati kenaikan gaji tersebut. Hingga saat ini belum ada regulasi resmi yang menyebut adanya kenaikan gaji pensiunan PNS tahun 2025. Pemerintah belum menerbitkan peraturan tambahan yang mengatur penyesuaian dana pensiun. Dengan demikian, pensiunan PNS termasuk pensiunan guru dan tenaga kesehatan belum bisa berharap banyak. Besaran dana pensiun masih mengacu pada peraturan lama tanpa ada perubahan hingga Oktober 2025. Saat ini pembayaran pensiun masih berpedoman pada PP nomor 8 tahun 2024 dengan acuan gaji pokok terakhir ASN aktif yang diatur melalui PP nomor 5 tahun 2024. Kenaikan terakhir terjadi pada 1 Januari 2024 saat pemerintah menyesuaikan gaji pensiunan sebesar 12%. Setelah itu belum ada revisi baru terkait besaran gaji pensiunan. Jadi kabar yang menyebutkan gaji pensiunan PNS naik tahun 2025 tidak benar, alias belum ada keputusan resmi dari pemerintah. Perpres nomor 79 tahun 2025 memang menyoroti kesejahteraan aparatur negara, tapi fokusnya hanya untuk ASN yang masih aktif bekerja. Para pensiunan disarankan menunggu kebijakan lanjutan jika nantinya ada peraturan baru mengenai penyesuaian dana pensiun.